Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau Engkau boleh beranugerah kepada kami, sehingga Engkau boleh menggerakkan kami untuk hadir bersama-sama, meskipun melalui Zoom ya Tuhan, namun kami rindu untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan segala beragam pikiran kami datang mungkin juga beberapa dari kami datang dengan kelelahan, beberapa dari kami datang dengan kehausan untuk mencari tahu akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh beranugerah kepada setiap kami semua untuk di dalam setiap kondisi kami pun kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Wilson. Dan kiranya Roh Kudus boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Pimpinlah PA pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Dipersilakan Pak Wilson. Terima kasih, Bu Mici. Selamat malam, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ya PA kita. Saya akan share screen sebentar. Oh, sebentar. Jadi kita akan sedikit mundur sedikit ya ke Matius 9 yang bagian terakhir karena memang itu ada hubungan yang erat ya. Jadi meskipun utamanya kita malam ini adalah Matius 10, tapi kita perlu kembali sebentar ke Matius 9. Perikop yang terakhir kita akan baca Matius 9 ayat yang ke-35 ya sampai 38 ya. Ini bicara mengenai kebutuhan yang besar. Di dalam ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, apa kalimat yang kita dicatat oleh Matius di sini? Dikatakan bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi satu hal yang kita belajar dari kalimat ini sebetulnya missing link antara visi dan misi itu adalah belas kasihan, ya. Jadi kita bisa melihat ada masalah, tetapi kalau misalnya tidak ada belas kasihan, penglihatan visi itu pun tidak akan menjadi satu action atau misi. Dan yang membedakan Yesus adalah bahwa dia memiliki belas kasihan, dikatakan ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa yang dia lihat, suatu visi itu kemudian menjadi misi, saudara sekalian. Jadi penting sekali compassion itu ya, belas kasihan sebagai connecting dari visi menjadi misi. Kita tahu ada banyak organisasi, banyak pelayanan, banyak visinya sangat jelas, tetapi nggak ada misinya, begitu ya. Oleh sebab something yang missing itu belas kasihan, ya. Dan apa visi yang Yesus lihat? Yesus melihat orang banyak dan dia melihat mereka sebagai domba tanpa gembala, terlantar, bukan terlantar, tetapi terlelah dan terlantar, ya, seperti domba tanpa gembala. Nah, domba tanpa gembala ini berarti terluka, ditindas, tidak berdaya, vulnerable, begitu ya, sangat rapuh, ya kan, mudah sekali dimangsa, begitu kan. Nah, ini sebetulnya menggambarkan kondisi fisik dan rohani mereka. Ya, secara fisik memang mereka hidup di bawah penindasan, tapi lebih dari itu, mereka hidup di bawah dibelenggu oleh dosa. Ya, jadi ini memang keadaan yang keseluruhan dari orang-orang Yesus lihat, ya. Dan memang penderitaan rohani itu salah satunya kalau belajar dari Perjanjian Lama adalah kalau seorang umat memiliki pemimpin agama palsu. Yang kita tahu zaman Yesus pemimpin agamanya banyak sekali yang palsu. Sedikit yang tidak palsu begitu, banyak sekali yang palsu, yang munafik, yang serakah begitu kan. Nah, ini penderitaan rohani yang Yesus lihat ya, seperti domba tanpa gembala, begitu kan? Mereka punya pemimpin rohani, tapi bukan gembala yang baik, begitu loh. Ya, ini adalah orang-orang pemimpin agama palsu. Ya, itu sebabnya Yesus adalah gembala yang baik dan dia datang untuk merawat
dan memulihkan mereka. Ya. Nah, saudara sekalian, kita mau pelajari sedikit ya sebelum kita masuk ke Matius 10 juga. Ya, bagaimana sih visi itu bisa muncul? Kita kan bertanya begitu ya. Bagaimana visi itu bisa muncul? Dari mana dia muncul? Apakah lagi kita tidur, Tuhan kasih mimpi, begitu kan? Atau ngobrol-ngobrol sama orang dapat ide, begitu kan? Apa? Dari mana visi itu muncul? Saudara, visi sering muncul kalau kita melihat ada satu need yang besar, ya. Dan kita lihat orang lain tidak lihat, begitu loh. Ya, ini satu need yang besar kok nggak ada yang bergerak, begitu ya. Ini satu need yang besar, saya sangat terbeban, tapi kok nggak ada yang menggarap, ya. Visi seringkali muncul dalam konteks big need, ya, yang kita lihat, begitu loh, ya. Nah, memang untuk bisa mengerti kebutuhan yang besar itu, kitanya harus turun dan melayani. Karena dicatat oleh firman Tuhan, Yesus dicatat melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan setelah berkeliling semua kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi memang kitanya harus kerja, kitanya harus turun. Sulit sekali mendapat dan melihat sebuah big need dari kursi kita, ya, mikir-mikir sendiri begitu. Mungkin ada need tapi not big need. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita actually melayani, kita melakukan, kita bersentuhan dengan orang yang membutuhkan, dan terus-menerus seperti itu, nah itu bisa lihat, saudara sekalian, ada big need, ya. Dan kita bisa melihat apa yang banyak orang nggak lihat sebetulnya. Dan di situ muncul visi. Ya, jadi dicatat bahwa Yesus mempunyai hati demikian itu dicatat setelah dia berkeliling. Baru kelihatan ya ada big need, saudara sekalian. Nah, memang ketika kita melihat big need, respon yang muncul itu biasanya kritik dan komplain. Aduh, nggak ada yang peduli ya. Nggak ada yang peduli loh ini. Padahal ada kebutuhan yang besar. Mana nih orang-orang ini Kristen nih? Mana pemimpin rohani ini? Nggak ada satupun yang bergerak. Itu respon umum ketika kita melihat ada satu big need. Ya. Kenapa nggak ada yang ngeliat? Kenapa nggak ada yang care? Ini salah pemimpin, salah sistem, tradisi yang nggak baik begitu ya. Kemudian nggak jelas dan sebagainya. Nah, tapi kita belajar dari Yesus. Apa, saudara sekalian? Respon Yesus di sini bukan kritik, ya, tapi doa. Ini kita perlu belajar. Karena jujur ketika kita melihat ada masalah besar, big need, big problem, jujur memang insting pertama kita adalah blaming. Pasti ada yang salah, ya. Ini mimbarnya salah, nggak ngajarin yang benar, ya. Guru sekolah minggunya salah ini pasti, ya. Tidak ajarkan anak dari kecil begini. Ini pasti orang tuanya salah, keluarganya ini yang begini salah sistemnya. Saudara sekalian, saya yakin semua orang ada tanggung jawab masing-masing, ya, dan nggak bisa dibilang salah juga ngomong seperti itu. Tapi sebetulnya respon utama kita kalau melihat big need yang tidak ada orang perhatikan adalah doa, ya. Yesus berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Itu bukan komplain, itu satu pengamatan. Memang begitu faktanya, ya. Tetapi Yesus menjuru orang apa? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Jadi doa, ya. Kalau kita lihat ada big need, kita melihat nggak ada yang care, ya, kita turun ke lapangan, kemana kita melihat, saudara, daripada kita mengikuti insting kita mengkritik dan mencari kambing hitam, mari kita ke arah Tuhan, begitu ya, berdoa. Tuhan kasih lihat saya begini buat apa? Begitu kan? Pasti Tuhan juga ada rencana, kasih lihat ke saya ini, begitu kan? Tuhan bisakah kirimkan orang, ya, kita atau siapa, begitu ya. Nah, saudara, doa itu kenapa penting? Doa mengubah perspektif kita. Kalau kritik sama komplain itu enggak. Itu hanya mengeraskan hati kita, bikin kita lebih pahit dan marah, ya. Bukannya nggak boleh, saudara sekalian, ya. Tentu kita ada keluh kesah, melihat nggak ada yang care. Tentu kita bisa saja kritik, kita tahu siapa biang keladinya. Tapi kalau cuma itu, no perspective is change. Memang sudah begitu pandangan kita. Tapi beda kalau kita lebih banyak berdoa setelah kita melihat kebutuhan besar. Di situ ada kemungkinan perspektif kita berubah karena doa mengubah segalanya, begitu kan ya. Dan dari situ kita lebih menuju kepada visi yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi ini yang Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan, doa, ya, doa kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Nah, menariknya kata mengirim dalam bahasa Yunani kan seperti menghentakkan keluar, ya. Artinya apa? Tuhan gerakkan hati orang. Nggak dipaksa, saudara sekalian, ya. Tergerak, begitu kan. Nggak dijanjikan upah, nggak dijanjikan apa, ketenaran, tapi kepengen dia, ada kerinduan. Nah itu loh Tuhan, berikan kerinduan di hati saya,
Berikan juga kerinduan di hati orang lain, supaya kami itu tergerak, ya, tergerak untuk mengambil bagian. Ya, saudara, Tuhan tentu berdaulat ya. Dia mau kirimkan 10 pekerja, 1 pekerja, 2 pekerja, itu adalah hak Tuhan sebagai pemilik tuayan, ya. Dan dialah yang berkuasa menggerakkan hati orang, menggunakan kata-kata ekbalo begitu ya, menghentak begitu ya, menghentak dari dalam dorongan ilahi yang kuat ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya poinnya adalah Tuhan menggerakkan kita dan orang lain dari dalam. Nah, untuk menggerakkan hati memang tidak bisa hanya dengan kritik dan komplain. Nggak bisa. Harus dengan doa. Ya, saudara bayangkan bisa kita cari pelayan begitu ya di satu acara gereja atau satu pelayanan gereja. Mana nih semua nih? Nggak ada yang care nih. Kenapa kalian diam semua begitu kan gak ada yang maju? Saudara, kalau kita pakai kritik dan blaming begitu ya, saya rasa hasilnya terbatas. Ya, saya rasa hasilnya terbatas. Kalau kita tidak memulainya dengan doa. Ya, memang doa bukan akhir semuanya begitu ya, tapi itu awal yang sangat penting loh. Karena di sini Yesus sebelum dia do action, mengutus murid-muridnya di Matius 10, dia minta kita berdoa. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan tuaian banyak tetapi pekerja sedikit, ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan. Tadi dikatakan Yesus melihat mereka seperti domba, tidak bergembala. Tetapi kemudian Yesus waktu mengajar kita berdoa, melihatnya sebagai tuaian. Menarik ya, dari binatang menjadi tanaman, begitu kan? Dari domba menjadi tuaian. Apa bedanya keduanya? Saudara, domba itu domba. Tapi kalau tuaian itu adalah ada suatu urgensi ya. Artinya kalau tidak dituai, ya maka itu bisa layu begitu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu disadari ya. Ada urgensi dan ada potensi. Nah, dua realitas yang kontras kalau kita lihat ya. Satu sisi tuaian itu banyak ya. Artinya besar peluang pelayanan, nggak ada pelayanan. Ya. Seringkali kan ada orang berkata, wah buat apa ya saya melayani begitu kan? Sudah banyak orang. Saudara, pelayanan tuh banyak kok ya. Tuaian banyak. Artinya selalu ada tempat buat kita dalam pelayanan di kerajaan Tuhan. Ya. Tetapi pekerja sedikit. Nah, memang kita mesti mengakui ada keterbatasan sumber daya manusia. Banyak hal itu bisa dikerjakan, banyak hal mau dikerjakan, ya. Tetapi memang orang kurang. Always seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi apa sih pelajaran pentingnya tentang motivasi pelayanan yang kita bisa belajar ya dari sini? Saudara, kita melayani itu jangan dari rasa bersalah, ya. Karena bukan itu yang Yesus ajarkan di sini. Yesus bukan kritik, begitu ya, komplain. Mana nih orang-orang nggak tahu terima kasih sama Tuhan, sudah diberkati begitu banyak, giliran pelayanan nggak ada yang muncul satupun. Saudara, jangan, Yesus tidak berkata seperti itu. Dia tidak mau kita melayani karena rasa bersalah, begitu ya. Dan kita juga melayani bukan karena ketakutan. Jadi apa? Jadi kita melayani karena panggilan Tuhan melalui doa, digerakkan. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya dia menggerakkan, menghentakkan dari dalam hati pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi panggilan ya, orang tergerak, terpanggil. Nah, itu loh pelayanan ya. Meskipun seringkali campur dengan rasa bersalah, campur dengan ketakutan begitu ya, kalau nggak melayani bagaimana. Tapi sebetulnya motivasi tertinggi, motivasi utama orang melayani itu panggilan. Dia tergerak begitu loh, saudara sekalian ya. Dan setelah Yesus bicara visi, dicatat dia berbelas kasihan, kemudian dia berdoa begitu ya, dia menyuruh kita berdoa, maka masuk kepada action begitu, misi, yaitu memanggil dan memberi kuasa ya, di dalam Matius 10 ayat pertama sampai keempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, ini disebutkan nama 12 murid Yesus ya, mulai dari Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius mengucukai Yakobus, Simon orang Zelot, Yudas
yang mengkhianati dia. Saudara sekalian, perhatikan ya, timing pemilihan. Setelah semalaman berdoa, kalau menurut Lukas. Ya, jadi menurut Lukas itu, Yesus perlu waktu 1 malam untuk berdoa. Semalaman dia berdoa. Jadi memang doa tuh ya Bapak Ibu ya. Kita apapun situasi kita, tantangan apapun dalam pelayanan, kita memang perlu strategi, perlu visi yang jelas, kita perlu misi. Tapi number one tuh doa. Ya. Bahkan Yesus yang maha tahu isi hati semua orang, nggak mungkin bersalah. Memilih 12 murid pun semalaman berdoa. Ya, itu menurut Lukas 6 ayat 12 ya. Jadi menunjukkan pentingnya pimpinan Tuhan. Pekerjaan Tuhan nggak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Hanya bisa dengan kuasa Tuhan. Dan kita hanya bisa dapat kuasa Tuhan kalau kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak terkoneksi dengan sumber itu, nggak ada power dalam pelayanan kita. Mungkin ada skill, mungkin ada presentasi, ya, mungkin ada program, mungkin ada feedback yang bagus, but there's no power. Nggak ada power, saudara sekalian. Kosong. Ya. Sebetulnya kosong. Nah, bukan pelayanan sejati itu adalah bersandar kepada Tuhan. Termasuk Yesus Kristus yang maha tahu, semalam-malaman berdoa hanya untuk pilih 12 murid. Ya. Nah, kalau kita perhatikan nama-nama ini, 12 rasul, struktur daftar namanya ini menunjukkan beberapa hal. Saudara kalau baca Injil-Injil yang lain sama dengan Matius, selalu dimulai dengan Petrus. Ya. Petrus itu protos, pertama. Ya. Ada kata-kata pertama, berarti meskipun tidak ada struktur di antara murid-murid Yesus, tapi semua tahu sama tahu Petrus pemimpinnya, saudara sekalian. Ya, Petrus bukan pemimpin berarti lebih tinggi dari yang lain, tapi dia first among equal. Semua sama rata. Tapi pertama Simon. Ya, ada kata protos pertama. Dan perhatikan bahwa nama-nama ini disebut dengan istilah dan. Artinya berpasang-pasangan. Ya, Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius. Yakobus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Saudara, pelayanan itu satu tim, ya, bukan solo performance. Bukan solo individual performance. Ini beda sama olahraga. Beda sama olahraga, saudara sekalian. Olahraga itu misalnya renang, begitu kan ya. Renang bukan beregu loh ya. Renang individual atau main badminton individual, single begitu kan. Itu kan memang individual ya. Kemudian juga mungkin bernyanyi begitu kan, main film itu kan performance individual ya. Tetapi pelayanan itu tim, saudara sekalian. Dari sejak awalnya Yesus membentuk pelayanan ini sebagai tim, dua-dua begitu ya. Ada 12 orang berarti 6 pasang. Nah, itu dicatat di dalam Matius 10 ya. Ayat 1 sampai 4 tuh. Dan kalau kita perhatikan jenis-jenis latar belakang dari murid-muridnya ini 12 orang. Wah, ini bervariasi saudara sekalian ya. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada orang zelot. Oh, ini bervariasi. Artinya apa? Saya yakin ada hikmat Tuhan karena Yesus pun berdoa semalam-malaman sebelum memilih mereka ini. Apa yang kita pelajari dari sini? Kualifikasi utama dalam pelayanan itu panggilan, bukan status sosial atau kemampuan. Kalau status sosial, ya mungkin pemungut cukai jangan ikut ya, karena kan sangat buruk sekali pemungut cukai. Begitu loh ya. Bukan status sosial, bukan kemampuan ya, tetapi panggilan Tuhan. Dan kita perhatikan dasar kesatuan adalah juga panggilan Allah, ya. Bukan jenis kepribadian atau latar belakang. Jadi itu sebabnya saya percaya di satu gereja itu pasti ada perbedaan. Dan tidak jarang perbedaan itu tajam, ya. Dan orang berkata, buat apa kita kalau tajam begini berbeda sama-sama melayani? Saudara sekalian, memang kita berbeda. Tetapi kenapa kita bisa bersama melayani? Paling minimal panggilan Tuhan. Ya, paling minimal. Itu yang mempersatukan.
Karena mungkin kalau bicara kepribadian, bicara status sosial, pendidikan, wah itu bisa berbeda-beda. Tetapi tetap saja kalau sama-sama dipanggil Tuhan, kita bisa melayani bersama-sama. Ya. Jadi ini prinsipnya saudara sekalian kita pelajari dari cara Yesus memilih 12 murid, mengutus mereka ya sebagai rasul, begitu kan. Dan Yesus nggak berhenti di sana, dia memberikan protokol pengutusan. Ayat 5 sampai 10. Dipesan apa saudara sekalian? Yesus ke-12 murid itu diutus dan dia berpesan, jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria, melainkan hanya kepada domba hilang dari umat Israel. Jadi jelas ya, instruksi Yesus. Murid-murid jangan pergi ke daerah non-Yahudi. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak sayang orang non-Yahudi, tapi ada step by step. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Tapi itu nanti. Nah ini kan pertama kali diutus ya. Jadi Yesus bilang jangan kemana-mana begitu loh. Fokus di Israel. Alasannya apa saudara sekalian? Karena keterbatasan waktu dan kesiapan murid menghadapi konteks lintas budaya. Waktu Paulus diutus Tuhan, Yesus ke dunia non-Yahudi, banyak salah pengertian. Paulus sekarang jadi anti-Yahudi. Paulus makan daging babi. Mungkin begitu ya. Paulus itu sudah merusak adat istiadat. Zaman Paulus pun banyak salah pengertian ke daerah non-Yahudi. Waktu kelompok Yakobus datang, Petrus lagi makan sama non-Yahudi, dia mengundurkan diri. Orang Yahudi tidak boleh makan sama non-Yahudi. They were not ready. Ya, secara budaya tidak siap saudara sekalian. Jadi tidak mungkin di momen pertama ini Yesus suruh mereka ke dunia non-Yahudi. Nggak mungkin. Maka Yesus bilang fokus hanya kepada orang Yahudi. Karena waktunya singkat dan kalian belum ditrain untuk ready berurusan dengan orang non-Yahudi. Yang antara Yahudi non-Yahudi kita tahu gapnya besar. Ya. Tapi satu hal yang kita belajar apa saudara sekalian? Dalam pelayanan hari ini juga sama. Mulailah dari lingkup yang familiar. Seringkali pelayanan panggilan itu nggak jauh-jauh kok ya. Nggak selalu kita ke Afrika, kita ke negara lain ya, kita masuk pelosok desa yang tidak pernah muncul di internet sekalipun ya kan, di Google pun nggak ada. Nggak selalu gitu saudara sekalian. Yang namanya panggilan Tuhan itu seringkali mulai pengutusan Tuhan dari lingkup yang familiar. Di mana kita ada, bahasa kita begitu kan ya. Orang seperti kita mulainya demikian ya. Jadi ada prioritas, ada tahapan-tahapan. Dan Yesus berkata ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah penyakit, orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi konten pemberitaannya Yesus bilang jangan ngomong ke kanan ke kiri. Ya. Jadi fokus beritakan apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Jadi isi beritanya dititipkan oleh Yesus, jangan diganti-ganti, begitu ya. Proklamasi kedaulatan Allah. Dan Yesus memberi mereka kuasa melakukan mujizat untuk memvalidasi otoritas mereka. Sekarang orang semua bisa ngomong, bisa meniru pesannya kan, kerajaan surga sudah dekat. Orang tanya, siapa kamu? Saya utusan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Nah, bisa melakukan mujizat ya. Jadi kata-kata itu Injil sangat penting, tapi mujizat memvalidasi si pemberita Injil. Karena orang suka tanya, who are you? Begitu kan? Siapa kamu? Berkhotbah seperti itu. Lulusan sekolah teologi mana? Diutus oleh gereja mana? Kira-kira kan seperti itu, saudara sekalian ya. Jadi orang kan bertanya, kerajaan surga sudah dekat. Iya, who are you? Nah, dengan mujizat itu, mereka tahu mereka adalah utusan Yesus Kristus. Mesias. Ya. Nah, saudara sekalian, prinsip pelayanan yang ditetapkan. Apa kamu sudah menerima dengan cuma-cuma? Berikanlah dengan cuma-cuma. Ya, artinya apa? Jangan komersialisasi pelayanan. Memang pelayanan perlu uang, tapi tidak boleh untuk cari uang, saudara sekalian. Ya, cari nafkah ya, cari uang, numpukan kekayaan nggak boleh. Karena ini prinsipnya Yesus katakan terima cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Ya, jadi tidak boleh ada komersialisasi pelayanan. Ya memang ada pengeluaran, harus ada persembahan menggantikannya dong ya. Ada waktu yang diberikan, harus ada kompensasi seorang pekerja layak mendapat upahnya.
tapi tidak boleh dikomersilkan, saudara sekalian. Jadi prinsip kapitalisme tidak boleh diterapkan dalam pelayanan. Ya, mengincrease profit semaksimal mungkin, nggak bisa. Di dalam dunia nyata pun banyak efek sampingnya ya. Kalau cuma mikir profit dan dalam pelayanan, no, nggak boleh ada. Maka disebutnya non-profit, saudara sekalian ya. Tidak boleh ada komersialisasi. Ya perlu uang, perlu biaya, ya, perlu upah, tapi no commercialization. Ya, dan maka Yesus memberikan instruksi logistik, saudara sekalian. Kalau begitu, bagaimana? Kasih orang free, begitu aja. Yesus mengatakan, jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Ya, tidak boleh membawa barang-barang begini. Bukannya mereka nggak punya loh ya. Matius, pemungut cukai, pasti punya emas. Pasti punya ya. Yakobus sama Yohanes, papanya punya, kemungkinan besar punya restoran seafood begitu ya. Mereka itu anak, pasti punya emas, perak, tembaga. Tapi kenapa nggak boleh bawa? Bukan supaya pura-pura jadi orang miskin. Bukan. Ini pelajaran bergantung pada Tuhan dan komunitas. Kamu kan diutus melayani. Ya kamu hidupnya jangan dari emas. Kamu hidupnya jangan dari perak. Hidup dari upah, ya, makanan, minuman yang disediakan oleh Tuhan melalui komunitas yang kamu layani. Komunitas kasih roti, ya itulah upah kamu roti. Komunitas kasih air, ya itu upah kamu air. Ya, itu cara bergantung kepada Tuhan. Jadi, saudara sekalian, itu cara pelayanan ya, tidak boleh membawa emas, perak atau tembaga. Sekali lagi, bukan sengaja jadi orang miskin ya. Kebutuhan mereka disediakan oleh orang yang menerima pelayanan mereka ya. Karena Yesus memberikan prinsip ya. Jangan kamu bawa bekal, jangan bawa baju dua helai, kasut atau tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, itu Yesus juga tegaskan supaya seimbang. Tidak boleh komersialisasi pelayanan. Tapi nggak boleh tidak menghidupi seorang pelayan. Tidak boleh. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi prinsip-prinsip, saudara sekalian ya, untuk pelayanan itu sudah ada. Sejak Yesus mengutus 12 murid. Ya kan, nggak boleh misalnya sebuah pelayanan, sebuah gereja tidak menyediakan apa-apa untuk hamba tuannya. Tidak boleh. Tapi sebaliknya hamba Tuhan mengkomersialisasi pelayanan juga tidak boleh. Ini dua tidak boleh, Yesus kasih prinsip. Semua bergantung pada Tuhan dan komunitas. Ya. Jadi semua hidup untuk melayani, masing-masing ada tugas tanggung jawabnya. Nah, saudara sekalian, ini instruksi sangat jelas sekali, begitu ya. Jadi ketika murid-murid pertama kali diutus, itu sudah dikasih prinsip yang sangat-sangat jelas, ya. Lalu bagaimana langkah berikutnya ketika masuk? Sekarang sudah pergi nih, nggak boleh bawa ini, ya, nggak boleh bawa itu. Kamu mesti bersandar pada Tuhan. Oke, sekarang we go, begitu ya. Kita pergi. Lalu kemana? Nah, Yesus katakan carilah mitra pelayanan yang tepat. Ayat 11, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Cari mitra pelayanan yang sukarela, sukacita, menyediakan rumah tinggal, makanan dan minuman untuk kamu diutus ke tempat yang lebih jauh. Jadi cari mitra, partner, ya. Dan cari mitra itu ya tidak sembarangan, saudara sekalian ya. Disebut carilah orang yang layak. Jangan sembarangan orang jadi mitra pelayanan. Ya. Orang seringkali pikir ya, wah ini luar biasa, orang ini terkenal, hebat, banyak hartanya, mitra. No, bukan begitu. Cari seorang yang layak. Ini prinsip dalam bermisi. Saudara sekalian, kata layak itu berarti karakter, bukan status sosial atau kekayaan dia. Hanya karena dia itu status sosialnya tinggi atau hartanya banyak, tidak berarti dia layak jadi mitra pelayanan. Harus jelas, saudara sekalian ya. Karakternya gimana? Nah, itu Yesus bilang. Cari seorang yang aksios, seorang yang layak. Ada dua tahap penting dalam mencari mitra, saudara sekalian ya. Yang pertama, cari, dikatakan ya. Cari dengan teliti, disebutnya exetazo ya, menyelidiki dengan teliti. Jangan sembarangan pilih, jangan lihat sekilas langsung pilih. Nah, yang kedua, coba uji respons mereka soal salam damai atau shalom. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka, shalom ya. Jika mereka layak menerimanya, salamnya itu, salammu
itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi coba tes shalom. Kamu ini terlalu agamawi begitu. Itu nggak cocok tuh orang berarti ya. Dia nggak cocok, dia duniawi saudara sekalian begitu kan. Dia nggak siap begitu loh. Tidak siap secara rohani. Tapi kalau ketika murid-murid datang berkata shalom, berkat Tuhan turun atasmu. Wah, puji Tuhan. Bapak dari mana? Nah, itu lain. Itu bisa dieksplor lebih lanjut ya. Jadi ada kemungkinan dia layak dan qualified begitu loh. Karena respon tes yang utama itu adalah kepada salam damainya ya. Nah, tapi saudara sekalian, mungkin kita berpikir cuma salam damai itu kan cuma kata-kata shalom doang. Seperti kita pimpin pujian atau pengkhotbah naik shalom. Enggak, saudara sekalian. Shalom itu lebih dari sekedar sapaan. Ya, shalom itu salam damai itu berarti membawa berkat keselamatan dari Allah. Artinya apa? Menawarkan damai dari kerajaan Allah ya. Peace be unto you ya. Salam damai bagimu. Kalau sampai ditolak, berkatnya tidak terbuang, tapi kembali kepada si pemberita, begitu kan ya? Jika mereka melayak, jika tidak, salammu kembali kepadamu. Nothing is missing, nothing is wasted. Ya, jadi orang menyapa shalom, orang menyapa salam damai atasmu, itu nggak rugi apa-apa. Kalau nggak diterima salamnya balik ke kita kan, nggak ada yang hilang, saudara sekalian ya. Dan kalaupun sampai ditolak, itu bukanlah akhir misi ya, tetapi bagian dari perjalanan melayani Tuhan. Pasti ada orang terima, pasti ada orang tolak ya. Jadi mencari mitra pelayanan yang tepat itu penting saudara sekalian ya. Nggak bisa asal kita lihat orangnya potongannya oke, status oke, apa oke, nggak bisa. Kita harusnya pada karakter ya. Ada orang yang layak menjadi mitra, ada orang yang tidak pas jadi mitra. Itu Yesus katakan, saudara sekalian. Ya. Nah, di ayat ke-14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, sekarang Yesus bicara, kalau sampai kamu ditolak bagaimana? Nah, how to face rejection. Kan begitu ya dalam pelayanannya. Semua orang melayani supaya dia juga dengan asumsi dia akan diterima pelayanannya. But what if? Bagaimana kalau itu ditolak? Nah, orang Kristen harus ada hikmat dan sikap menghadapi penolakan. Yesus kan sudah pesan kepada murid-muridnya. Ya, tidak semua terima. Dan kalau ditolak, this is how you do it. Inilah bagaimana kamu menyikapi penolakan. Yang pertama, ya, lakukan tindakan simbolis mengebaskan debu. Nah, saudara sekalian, ini apa sih mengebaskan debu? Kita nggak lakukan ini zaman sekarang. Tapi zaman dulu kan di padang pasir, ya orang pakai sendal, ya kaki kotor begitu kan ya. Jadi itu biasa mengebaskan debu begitu kan. Tapi di sini bukan soal kotor. Soal apa saudara sekalian? Ini praktek umum orang Yahudi waktu meninggalkan daerah non-Yahudi atau kafir. Karena orang Yahudi percaya kalau kita jalan ke daerah orang non-Yahudi, kita ikut najis. Karena orang non-Yahudi najis. Kalau kita makan semeja sama mereka, kita ikut najis. Karena mereka tuh najis. Kalau kita itu terima sesuatu dari mereka, kita ikut najis. Jadi betul-betul bagaimana bisa bermisi. Ketemu orangnya saja sudah ikut najis begitu kan. Maka Yesus bilang belum sampai ke sana. Kamu datang dulu pada orang Yahudi. Tuhan belum nyatakan sampai ke sana. Seperti zaman Paulus di mana dia menembus Injil, menembus orang non-Yahudi. Ya. Tetapi saat Yesus mengutus pertama kali ini, ya enggak, saudara sekalian, hanya kepada orang Yahudi. Tetapi, ya, artinya apa mengebaskan debu? Memutus hubungan dan tanggung jawab. Saya udah beritakan, saya sudah kasih salam. Apapun responmu, itu tanggung jawab kamu pada Tuhan. Ya, tugas kewajiban saya sudah selesai. Dan ini berarti kota tersebut atau rumah tersebut sudah menolak Injil. Ya. Tapi yang menarik apa saudara sekalian? Mengebaskan debu itu kan kalau orang masuk ke daerah non-Yahudi. Pertanyaannya kan simpel. Yesus kan tidak suruh mereka ke sana. Yesus suruh mereka ke kota orang Yahudi. Kok sekarang kebaskan debu dari kota orang Yahudi pun gimana? Nah, sekarang kita mengerti. Ya. Orang Yahudi yang menolak Injil sama saja sama orang kafir. Nah, begitu kata-kata Yesus secara nggak langsung, saudara sekalian ya.
Kenapa? Karena orang kebaskan debu kalau masuk daerah orang kafir. Ini kan Yesus murid-murid cuma ke daerah orang Yahudi. Kenapa kebaskan debu? Karena mereka tolak Injil. Yahudi yang tolak Injil sama najisnya dengan orang kafir, non-Yahudi. Jadi sekarang orang tidak didefinisikan oleh sukunya. Kamu tuh Yahudi apa non-Yahudi. Tapi responnya pada Yesus. Apapun suku orang, kalau nolak Yesus, kafir. Kira-kira begitu, saudara sekalian ya. Kita nggak menyebut nama itu sih sekarang. Tapi kira-kira demikian dalam konteks Yesus waktu itu. Nah, mengebaskan debu di kota Yahudi yang menolak Injil, berarti status kota Yahudi itu sama dengan kafir. Padahal Yesus melayani di daerah orang Yahudi. Tapi ketika mereka menolak Injil, mereka sama orang non-Yahudi. Begitu ya, nggak kenal Tuhan. Tetapi menariknya, ayat 15, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Wah, saudara sekalian, kenapa dibandingkan sama Sodom dan Gomora? Bukan soal besarnya dosa, tapi besarnya kesempatan. Perhatikan. Sodom Gomora itu bejat. Kapernaum misalnya ya, kota Kapernaum nih, Yesus mengutus ya. Itu kan pasti nggak sebejat Sodom Gomora. Sodom Gomora kan ada yaitu homoseksualitas, kemudian pemerkosaan dan sebagainya begitu saudara sekalian ya. Itu kan sangat-sangat parah begitu kan. Tetapi Kapernaum pasti nggak kayak begitu. Tapi kenapa Sodom Gomora lebih ringan hukumannya? Padahal dosanya itu besar. Karena Sodom Gomora nggak sempat dengar Injil, jadi kesempatannya tidak banyak, bahkan tidak ada kesempatan. Kapernaum itu besar sekali kesempatannya mereka dengar Injil. Ya, jadi yang lebih banyak dapat kesempatan itu punya resiko lebih besar, saudara sekalian, lebih daripada orang yang berdosa lebih besar. Jadi bukan soal seberapa besarnya berdosa, tapi seberapa banyak kesempatan emas dibuang. Nah, itu problemnya. Ya. Orang non-Yahudi itu orang kafir, banyak sekali dosanya. Penyembahan berhala dan sebagainya begitu kan. Tapi kenapa Tuhan mengecam dengan keras orang Yahudi? Karena kamu tuh banyak kesempatan sebagai umat Tuhan. Ya, jadi lebih ringan ya. Jadi memang penghakiman itu pada akhirnya berdasarkan banyaknya pengetahuan akan kebenaran yang diperoleh. Kan Sodom Gomora nggak banyak dengar Injil. Bahkan nggak dengar Injil begitu kan. Mungkin dengar sedikit dari Lot, tapi mereka ketawain begitu kan. Tapi ini kota Kapernaum itu luar biasa. Mendengar Yesus jadikan Kapernaum sebagai markas pelayanan dia kok. Jadi kan kesempatan tuh berlimpah banyak sekali dengarnya. Ya, tetapi nggak bertobat. Saudara sekalian, intinya apa sih? Prinsipnya sama. Dari yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu aja simpel. Ya. Kita tentunya sebagai orang Kristen sudah 10, 20 tahun, 30 tahun ya. Kita sudah baca Alkitab bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Wah, saudara sekalian, kita banyak sekali diberinya ya, tetapi dituntut banyak juga dari kita. Ya, karena kita diberikan kesempatan begitu besar. Ya, itu sebabnya ini prinsip yang kita pelajari ya dari kata-kata Yesus. Nah, ayat 16 saudara sekalian, Yesus mengingatkan murid-murid, apa sih realitas pelayanan ya? Apakah romantis, mawar seperti bunga mawar begitu ya, selalu ceria, segar begitu ya, moodnya baik. Oh tidak, saudara sekalian. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengatakan apa? Pelayanan itu risky. Ya, pelayanan itu is a risky business. Dalam pengertian itu adalah suatu tindakan, satu kegiatan yang penuh dengan risiko. Ya, karena kita seperti diutus sebagai domba ke tengah serigala. Risky loh. Orang melayani itu beresiko. Kalau tidak mau beresiko, tidak usah melayani. Karena itu banyak orang tidak mau risiko, dia tidak pelayanan. Ah, jangan saya pelayanan. Saya pelayanan nanti diomongin orang, dikritik orang, saya marah. Jangan saya pelayanan, nanti kita berdebat begitu ya. Jangan saya pelayanan, nanti saya jadi tahu seluk-beluknya, saya jadi saya nggak respect lagi begitu kan. Saudara, memang pelayanan itu penuh dengan resiko. Yesus mengatakan kita seperti domba diutus ke tengah serigala. Ya, memang posisi kita sangat rentan, sangat berbahaya. Tapi apakah solusinya adalah kita dengan tidak melayani? Kan tidak begitu. Solusinya adalah dengan kita berhikmat, belajar, seperti Yesus katakan,
hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi bukan mundur dari pelayanan, bukan mundur dari pengutusan Tuhan, tapi minta hikmat, belajar hikmat. Dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa sih cerdik seperti ular? Bukan licik, saudara sekalian ya, tapi bijaksana dalam bertindak dan menghindar. Kita hanya pikir ular itu menggigit sampai mati begitu ya. Kita pikir ular tuh hanya gigit, makan sampai mati ya, lalu diam-diam begitu kan. Bukan itu licik saudara sekalian ya. Ular itu salah satu kelebihannya bisa menghindar. Ya, jadi kita jarang sekali ya misalnya jalan di mana-mana ketemu ular tuh jarang ya. Sesekali orang bisa keinjak ya, itu sangat fatal kalau keinjak begitu ya. Tapi umumnya mereka kan menghindar. Mereka menghindar manusia, mereka menghindar situasi yang beresiko. Nah, itu maksudnya. Cerdik seperti ular itu artinya hindari konflik yang tidak perlu. Hindari berdebat kalau nggak perlu berdebat. Mengalah itu lebih baik. Umur pelayanan tuh lebih panjang kalau kita mengalah. Kalau kita nggak mau mengalah, umur pelayanan pendek. Itu cerdik seperti ular maksudnya. Saudara sekalian, istilah yang digunakan phronimos ya. Practical wisdom. Artinya betul-betul lihat lapangan, lihat kondisi, lihat situasi, lihat orang, lihat suasana. Kamu hindari konflik ya. Selalu cari jalan damai, selalu cari kesatuan, selalu cari bagaimana persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Nah, itu cerdik seperti ular ya, bukan licik saudara sekalian ya. Ular tahu kapan harus menyembunyikan diri, menghindari konfrontasi yang tidak perlu ya. Jarang sekali ular nyerang orang kecuali terpaksa. Orangnya datang dan menginjak begitu ya, tapi umumnya nggak sampai begitu. Kenapa? Karena dia tahu bisa menghindari orang ya. Saat yang sama seperti ular, kita juga tidak boleh naif ya kepada bahaya yang mengancam. Ya, jadi jangan berkata, "Oh, ini pelayanan, ini misi, ini gereja, semuanya malaikat." Wah, itu naif. Itu naif, saudara sekalian ya. Itu tidak cerdik. Nggak ada malaikat ya, nggak ada malaikat. Malaikat di sorga begitu kan. Di dunia itu manusia. Manusia itu semua ada kelemahan ya. Jadi perlu ada strategi untuk survive. Itu sebabnya cerdik seperti ular ya. Tidak berarti licik, tidak berarti makan orang, tapi menghindari konflik, tahu menempatkan diri, peka sama timing begitu kan ya, sehingga survive dalam pelayanan, bisa meneruskan misi Tuhan. Harus cerdik seperti ular, tapi saat yang sama tulus seperti merpati. Motivasi tetap tidak boleh tercemar. Motivasi harus murni ya. Tulus itu artinya murni, tidak tercampur, tidak terbelah. Oh iya, saya pelayanan untuk memuliakan Tuhan, tapi cari tenar juga dong. Nah, itu kan terbelah saudara sekalian ya. Tercampur begitu kan. Nah, yang dimaksud dengan motivasi tulus itu adalah motivasi yang murni. Mau seberapa hebatnya kita, seberapa lamanya kita sudah melayani, seberapa terkenalnya kita, tetap motivasi kita cuma to serve the Lord ya, melayani Tuhan. Jadi tulus itu berarti mempertahankan integritas kita di tengah ancaman ya. Nah, saudara sekalian, motif tetap murni ya, meskipun menghadapi permusuhan, kita nggak balas. Kan seringkali ada pikiran begini, wah saya seperti domba di tengah serigala, supaya aman saya masih jadi serigala, begitu kan? Jadi domba itu berbahaya sekali, saya diincar begitu kan? Saya harus ikut jadi serigala. Nah, itu jangan ya, jangan saudara sekalian, jangan sampai kita jatuh menjadi skeptis dan sinis lalu mengatakan, nah semua orang melayani juga untuk cari ketenaran dan ini kok keuntungan diri sendiri. Buat apa saya pelayanan dengan motivasi murni? Saya juga mau cari keuntungan diri kalau begini. Saya juga mau cari tenar. Nah, jangan. Tetap jaga kemurnian itu meskipun sekeliling kita beda. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Kamu kalau lihat sekitar beda. Kamu domba, sekitarnya bukan domba. But don't be like them. Jangan jadi seperti mereka. Jaga motivasi. Tetap tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular. Dan Yesus masuk lebih dalam dan lebih realistis lagi soal pelayanan apa? Bukan cuma itu rizki, domba ke tengah serigala. Kalau begitu ada risiko dan sangat real penganiayaan. Ya, tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, mereka menyesal kamu di rumah ibadatnya, dan karena aku, kamu digiring ke muka penguasa sebagai suatu kesaksian dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan kalau melayani Tuhan tentu ada risiko dianiaya.
Yesus mengatakan waspadalah pada semua orang, bukan pada sebagian orang, saudara sekalian ya. Bukan paranoid, tetapi waspada kepada semua orang itu artinya apa? Akan datang penderitaan dan penganiayaan, ya. Apa jenis penderitaan penganiayaan yang akan dihadapi? Diserahkan, ya. Ini seperti Yesus diserahkan, dikhianati oleh Yudas. Bisa itu terjadi pada Yesus. Yesus ngomong, Yesus kejadian. Ya, jadi artinya dia tidak sembarangan ngomong kan. Memang dia mengalami. Jauh sebelum dia mengalami, dia sudah peringatkan, saudara sekalian. Dan bisa diserahkan kepada pengadilan agama, ya. Jadi mahkamah agama, disesat di rumah ibadat, begitu kan. Jadi penganiayaan bisa datang dari lingkup yang kita familiar, begitu. Ada juga pengadilan sipil di bawah menghadap penguasa dan raja-raja, ya. Dan muncul resistensi di berbagai level masyarakat, begitu kan. Banyak orang tidak kenal Tuhan juga membenci, ya, menyulitkan orang Kristen. Nah, saudara sekalian, namun ada janji pertolongan Roh Kudus. Nah, ketika kita ditangkap begitu ya, jangan kamu khawatir ayat 19. Apa yang harus kamu katakan? Karena semuanya dikaruniakan pada saat itu juga ya. So, Roh Kudus memberikan kita penerangan, bisa ngomong kata-kata yang tepat ya. Tapi ini bukan berarti oh gitu kita nggak usah PA, nggak usah baca Alkitab, nggak usah kita renungan, nggak usah ikut pembinaan, nggak usah ikut seminar. Kenapa? Nanti Roh Kudus tolong. Tidak, saudara sekalian, bukan itu maksudnya ya. Ini adalah janji khusus untuk situasi penganiayaan mendadak ya. Kalau yang lainnya kan kita sudah harus ready memang. Bersiap sedialah setiap saat. Itu artinya kita harus diperlengkapi oleh PA, oleh firman Tuhan, oleh seminar, oleh renungan tiap hari. Itu harus. Itu bersiap-siaplah. Tapi ada momen sebagaimanapun kita siap, we are never perfectly ready. Selalu kita tuh nggak sempurna ready. Nah, di momen kita ketangkep mendadak begitu kan, jangan takut. Roh Kudus yang berbicara. Roh Bapamu yang berbicara. Ada otoritas ilahi di balik kesaksian. Ya, ayat yang ke-20. Nah, saudara sekalian, Yesus juga menyingkapkan yang lebih gelap lagi. Penganiayaan itu bisa dari orang yang paling dekat dari kita, yaitu level keluarga. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan membunuh mereka. Wah, saudara sekalian, ini tidak main-main levelnya ya. Jadi Injil membawa konflik keluarga. Perhatikan ini, saudara sekalian, bisa ya. Ada pecahnya ikatan keluarga. Saudara mengkhianati saudara. Ayah menyerahkan anaknya, anak-anak melawan orang tua. Ini nggak berarti selalu terjadi begini, tapi bisa terjadi. Artinya betul-betul perlawanan kepada Injil itu bisa begitu hebat sampai memecah keluarga, mengadu domba mereka, begitu ya, membuat mereka melaporkan satu dengan yang lain. Nah, ini kita harus terbuka kepada kemungkinan ini. Kita tahu banyak anak-anak dulu mau dibaptis, dilarang oleh orang tuanya. Orang tua tidak suka sama anak. Nah, ada anak yang mengikut Tuhan Yesus dicoret namanya oleh orang tuanya dari warisan, saudara sekalian ya, dari daftar ahli waris. Lalu kalau menghadapi itu bagaimana? Yesus mengatakan ya bertahan sampai pada kesudahannya, tetap setia. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Pak, tapi family itu sangat-sangat sentral loh dalam hidup kita orang Asia. Gimana ya kita kalau sampai ditolak keluarga? Well, tetap setia. Tetap setia. Karena keluarga yang kita dapat dalam Tuhan juga nggak sedikit ya. Berapa kali lipat saudara seiman kita dapat. Tetap setia, saudara sekalian. Bijaksana menghindar, ya. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetap setia. Apabila mereka menganiaya kamu ke dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ia menghindar, seperti ular begitu loh ya, cerdik menghindar. Kalau kita tahu penganiayaan akan datang, kita lari. Ya. Larinya bukan sekedar lari untuk selamatkan diri, tapi memberitakan Injil. Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Jadi ya udah, kalau sampai dianiaya lari, beritakan Injil. Yang penting Injil harus diberitakan, ya. Dan penganiayaan itu bagian normal dari misi. Kenapa, saudara? Kan Yesus mengatakan seorang murid nggak lebih daripada gurunya, ya. Jadi kita mesti waspada, bukan berarti kita pengecut, bukan, ya. Menghindar dari bahaya bukan berarti kita berhenti mundur dari misi, enggak.
Gereja mula-mula dianiaya karena Stefanus mati itu mereka dianiaya tersebar. Injil malah tersebar. Justru kita masih menghindar, tetapi menghindar bukan bawa lari, tapi untuk memberitakan menyebarkan Injil itu maksudnya saudara sekalian ya. Jadi menghindar dari bahaya bukan mundur dari misi, tapi meluaskan misi ke tempat lain. Ya, justru penganiayaan menyebarkan Injil lebih luas. Intinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup pelayanan kita itu ada kedaulatan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan dan ada jalan keluarnya, ya. Itu yang Yesus katakan. Dan jangan takut karena Roh Bapamu yang akan berkata-kata, ya. Dan Yesus mengatakan semua ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk kasih gambaran yang gelap. Oh, ini pelayanan kayak begini. Enggak. Kenapa? Karena dia sendiri juga begitu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Yaitu kata Yesus. Ya, murid nggak lebih dari gurunya. Ya Yesus akan mengalami semua ini. Ya kita expect dong. Kita juga bisa mungkin sekali melewati semua itu. Ya, dan Yesus mengatakan nggak lebih. Kalau guru ngalamin ya murid ngalamin begitu ya. Dan dalam Injil 4 kali muncul kalimat ini ya. Peringatan akan penganiayaan seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau guru dianiaya, aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Ya. Nah, kemudian panggilan untuk bertumbuh serupa Yesus. Seorang murid nggak lebih dari gurunya. Jadi harus terus bertumbuh. Sedapat mungkin meskipun nggak bisa menyamai guru, tapi mesti growing begitu loh. Ya. Kemudian seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau guru mencuci kaki, membasuh kaki, murid juga mesti melayani membasuh kaki. Yohanes 13. Ya. Dan kemudian juga kalau guru menderita, kamu pun sebagai murid antara menderita. Tapi bedanya apa? Murid tidak menderita sendiri. Aku bersama kamu dan aku sudah mengalahkan dunia. Itu aja bedanya. Sangat untung sekali kita jadi murid, saudara sekalian ya. Kita nggak sendiri menderita. Nah, menjadi seperti guru adalah tujuan tertinggi murid. Nah, Yesus mengatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, itu tujuannya kan ya. Seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus langsung katakan, kenapa saya katakan murid-murid harus seperti guru, akan jadi seperti guru. Yesus aja dikatain Beelzebul. Saudara, itu kalimat yang sangat menghina. Beelzebul itu artinya penguasa lalat ya, kotoran. Aduh, itu kotor sekali. Itu ejekan kasar ya dari dewa Baal begitu kan ya. Jadi Beelzebul begitu ya, itu ejekan. Dan itu Yesus dikatain itu. Nah, jika pemimpin dihina, pengikut akan lebih dihina. Jadi intinya apa? Sebagai orang Kristen kita jangan patah semangat kalau dicemooh, difitnah. Saudara, kata-kata kasar dan kotor itu dilontarkan kepada Yesus yang tidak pernah bersalah dalam mulutnya dan perbuatannya loh. Yang tidak pernah menyakiti orang, begitu kan ya dengan kata-katanya ya. Itu pun Yesus dikata-katain seperti itu. Dan Yesus mengatakan jangan takut. Kenapa saudara sekalian? Ini intinya kan begini ya, jangan takut. Memang akan ada resiko begini dalam plan, tapi jangan takut. Ada 3 alasan. Sampai diulang 3 kali, jangan takut. Ya, jadi jalanin aja, just hadepin. Alasan pertama apa? Kebenaran pasti akan terungkap. Orang boleh katain Beelzebul, boleh katain hoax, boleh katain orang Kristen itu apa palsu, mengilahkan Yesus lah, mengkultuskan kitab suci lah, kemudian merasa diri paling benar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata-kata hinaan apapun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kebenaran Indian akan terungkap. Nggak akan ada yang tersembunyi. Yesus katakan, semua yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui, semua akan diketahui. Ya, pengadilan akhir, penghakiman akhir akan mengejutkan semua orang. Oh begitu toh. Iya, artinya semua dibongkar. Jadi apapun yang disebarkan tentang Kristen, kita boleh jawab begitu ya, tapi kita nggak usah takut. Karena in the end kebenaran akan terbongkar. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus mengatakan apa? Kenapa alasan kita jangan takut? Ancaman manusia itu terbatas. Ayat 28. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tapi nggak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ancaman manusia memang real begitu ya, tapi terbatas. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa menyentuh jiwa. Kalau sampai dibunuh, ya sudah mati. Tapi kan selesai penderitaan begitu kan? Kalau Tuhan, wah, kalau dia mau manusia menderita selama di neraka, menderita 24 jam, saudara sekalian. Nggak ada tidur, nggak ada selesai.
Manusia menyiksa, in the end-nya orang yang disiksa mati. Kalau Tuhan, keadilan Tuhan menghukum orang di neraka, bagaimana caranya topnya? No way. Jadi is nothing ya. Kalau by comparison dengan perbandingan is nothing. Hanya Tuhan yang berkuasa atas jiwa ya. Takutlah akan Allah, pesan dari Yesus, maka kita tidak akan takut akan apapun termasuk manusia siapapun. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, Tuhan sangat mengasihi, memperhatikan kita secara detail. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga dari burung pipit. Saudara sekalian, Tuhan care. Care about us. Tuhan care about burung pipit dan rambut kita. Kita ini jauh lebih berharga dari burung pipit, begitu ya. Tuhan pasti memelihara kita secara detail dan menyeluruh. Jadi keberanian bisa takut, tetapi tidak berhenti di titik ketakutan. Melainkan mengatasinya dengan iman. Jadi kita sebagai orang Kristen bisa sekali takut, begitu ya. Makanya Tuhan bilang jangan takut, berarti ada takutnya dong, begitu ya. Cuman kita nggak berhenti di titik takut. Tapi kita mengatasinya dengan iman. Dan kita tetap dikatakan orang Kristen yang berani. Ya, orang Kristen yang berani. Jadi keberanian itu bukan berarti nggak takut sama sekali loh ya. Tetapi tidak berhenti di ketakutan, melainkan mengatasi ketakutan dengan iman. Saudara, Yesus mengatakan lebih lanjut ya. Jangan kamu menyangka, ayat 34, aku datang membawa damai. Aku datang bukan bawa damai, melainkan pedang. Aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wah. Saudara, ada satu ketegangan yang sangat esensial, yang hakiki dalam misi Injil ya. Yaitu apa? Yesus datang sebagai Raja Damai. Kita layakkan tiap Natal, kita sebutkan Prince of Peace, tapi dia bawa pedang. Saudara, pengharapan Yahudi adalah Mesias membawa damai politik, ya. Tetapi Yesus ironisnya membawa damai dengan Allah tapi konflik dengan dunia. Tetapi kita tahu perpecahan sosial ini sebenarnya adalah bersifat sementara ya. Karena akan menuntun kepada perdamaian di akhir. Karena keluarga yang awalnya melawan Injil pada akhirnya bisa juga menerima Injil. Jadi kita tidak bisa membaca ini sebagai statement yang absolut selamanya kayak begitu, enggak ya. Tetapi pada satu titik bisa saja. Pertama-tama seorang anak mau jadi Kristen dilawan orang tuanya, ditolak orang tuanya. Tapi kemudian hari setelah orang tuanya tua, dia bilang panggil anak itu. Papa mamanya minta maaf, begitu kan ya. Seharusnya kita nggak begitu pada kamu. Kita pun sekarang mau jadi orang Kristen. Itu bisa terjadi. Sebab itu tetap setia, jangan putus pengharapan. Karena this is not the end. Karena Paulus berkata kepada kepala penjara Filipi, percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Maksudnya, seisi rumahmu pun dapat berkat dan mereka pun kalau menerima Yesus juga diselamatkan. Jadi nggak ada yang mustahil, meskipun awalnya melawan, ya. Tetapi Yesus sudah kasih tahu itu yang bisa terjadi dan sering terjadi. Nah, saudara sekalian, Yesus kemudian mengatakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-lakinya perempuan lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Yang tidak pikul salib dan ikut aku, tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, akan memperolehnya. Saudara, apa sih inti dari Yesus? Kita tidak boleh mengasihi siapapun di dunia ini lebih daripada kita mengasihi Yesus. Ya, jadi Yesus menuntut kasih yang melampaui hubungan manusia terdekat sekalipun. Karena Yesus mengatakan keluarga bisa saling berantem, keluarga bisa melaporkan, menjual, mengkhianati. Tapi aku nggak pernah mengkhianati kamu loh. Ya, jadi kamu sayang keluarga yang bisa mengkhianati, harus lebih sayang Tuhan Yesus. Itu intinya saudara sekalian ya. Bukan berarti kita nggak mengasihi keluarga, tapi harus ada hierarki yang benar. Hanya Tuhan yang berhak menuntut kasih yang tertinggi. Manusia mau nuntut apa? Kita mau nuntut apa, saudara sekalian? Manusia terbatas. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan barang siapa tidak pikul salib juga tidak bisa ikut aku. Memikul salib artinya apa sih? Kesediaan untuk kehilangan everything demi Yesus.
Kesediaan menanggung segala konsekuensi demi kesetiaan pada Kristus. Rasa malu dan sebagainya begitu ya. Jadi memikul salib itu bukan apa? Kita mesti clearkan nih. Seringkali orang pakai istilah memikul salib, saudara sekalian. Penderita karena sakit. Aduh, saya sakit 10 tahun, 20 tahun ini nggak baik-baik. Ini salib saya. Saudara sekalian mungkin kurang tepat ya ngomong begitu ya. Yang berikutnya adalah masalah finansial. Aduh, saya terus kena utang begitu banyak bunganya nggak habis-habis ya. Kemudian juga, waduh ini masalah finansial beban orang tua anak. Iya, tapi itu bukan salib, saudara sekalian. Bukan memikul salib. Ya itu dengan uang bisa lunas kok begitu ya. Memikul salib kan nggak bisa dilunasi pakai uang begitu. Itu juga bukan konsekuensi dari keputusan buruk begitu. Aduh, saya salah jurusan ya sekolah ya. Ini salib saya. Saudara sekalian, ya memang kita bisa salah jurusan tapi jangan bilang itu salib begitu ya. Atau penderitaan yang kita cari-cari sendiri ya. Ada orang ya selfie-selfie dari tower yang tinggi begitu kan ya. Wah, itu kan berbahaya sekali. Kalau jatuh, patah atau meninggal bagaimana? Ya bukan itu memikul salib. Jadi prinsip dasar penerimaan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia mengutus aku. Jadi apa saudara sekalian? Ada rantai otoritas ilahi dalam pelayanan. Jadi begini, ada hubungan langsung antara menerima utusan dan menerima pengutus. Menerima murid sama dengan menerima Kristus. Menerima Kristus, menerima Bapa yang mengutusnya. Nah, ini menunjukkan kesatuan mendalam antara Kristus dengan para utusannya, ya, kita semua, saudara sekalian. Ya. Jadi, Yesus menyebutkan ada 4 tingkatan di sini loh ya, dan 4 reward ya, atau upah. Ada nabi, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Barang siapa memberikan air sejuk pada secangkir pada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, setiap tingkat mendapat upah yang sesuai. Ya, itu artinya upah tidak tergantung status, tetapi kepada motif pemberian. Ya, kenapa kamu mengasihi dia? Karena dia pengikut Yesus, bukan karena dia baik sama saya, begitu ya. Tindakan kecil bisa bernilai besar, bahkan kekal jika dilakukan untuk Kristus, karena ia muridku. Tidak akan kehilangan upahnya. Artinya kekal dong. Kekal dong, berarti kan tidak akan kehilangan. Kita meninggal pun kita masih ada upahnya. Jadi sesuatu yang simpel seperti memberi air, secangkir air, secara hal yang sangat-sangat remeh begitu ya. Itu bisa bernilai kekal kalau kita lakukan demi Kristus, dilakukan dengan motivasi yang murni dan dilakukan kepada yang membutuhkan, ya. Jadi ini Matius 10 memberi kita gambaran yang sangat komplit, saudara sekalian. Sebagai orang yang diutus ke ladang, Yesus memperlengkapi kita dengan teladan, dengan prinsip, dengan peringatan dan janji. Ya, tidak satu helai rambut pun akan jatuh di luar kehendak Bapa. Tidak satu burung pun akan jatuh dan semua rambut kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari ya sebagai kesimpulan? Pelayanan itu dimulai dari hati yang tergerak oleh belas kasihan dan doa. Ya, sehingga mengubah visi menjadi misi. Kita harus ingat bahwa missing link antara vision and mission is compassion. Ya, belas kasihan adalah penghubung antara vision and mission. Yang berikutnya, saudara, kan tantangan dan penolakan adalah hal yang wajar. Namun, kita memiliki perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi, expect opposition. Ya, bukan sengaja, tapi expect. Mengikut Kristus berarti berkomitmen total, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Ya. Jadi, Yesus meminta the highest. Dan kita berikan dia the highest. Ya. Oke, saudara sekalian, demikian ya materi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Mici, silakan.